Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang budiman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual berdasarkan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2021. Seperti pada video sebelumnya, anak yang dieksploitasi secara ekonomi adalah anak yang menjadi korban dari tindakan pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain atau tindakan lain yang sejenis untuk mendapatkan keuntungan material. Yang dimaksud dengan anak yang dieksploitasi secara ekonomi antara lain meliputi 1. Anak yang bekerja di pertambangan, 2. Anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara, 3. Anak yang bekerja di sektor konstruksi, 4. Anak yang bekerja di jermal, 5. Anak yang bekerja sebagai pemulung sampah, 6. Anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak, 7. Anak yang bekerja di jalan, 8. Anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, 9. Anak yang bekerja di industri rumah tangga, 10. Anak yang bekerja di perkebunan, 11. Anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan, dan pengangkutan kayu, dan 12. Anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Selanjutnya, anak yang dieksploitasi secara seksual adalah anak yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan melalui organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak, termasuk semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. Anak yang dieksploitasi secara seksual antara lain adalah anak yang dipekerjakan pada industri seksual, destinasi wisata, dan industri internet. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual dilakukan melalui 1. Penyebarluasan dan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Hal ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum dan sarana komunikasi, informasi, dan edukasi. Sarana komunikasi, informasi, dan edukasi dapat dilakukan melalui media cetak, media dalam jaringan, media elektronik, dan tatap muka. 2. Penyebarluasan dan atau sosialisasi tersebut dilakukan oleh Menkominfo atau Menteri Komunikasi dan Informatika. 3. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi yang dilakukan dengan cara pengamatan, pengidentifikasian, dan pencatatan untuk memperoleh data dan informasi terkait anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau anak yang dieksploitasi secara seksual. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi tersebut dilakukan pada tempat sentra ekonomi dan di luar sentra ekonomi. Selanjutnya adalah bentuk pemantauan anak yang dieksploitasi secara seksual adalah dengan melakukan pengawasan terhadap 1. Praktik prostitusi dan pelacuran di lingkungannya, 2. Lokasi yang diduga menjadi tempat eksploitasi seksual terhadap anak, 3. Pelaku yang diduga mengeksploitasi seksual anak, dan 4. Tindakan razia untuk membebaskan anak dari eksploitasi seksual. Pemantauan dan pelaporan dilakukan oleh Menteri PPA atau Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pelaporan disusun setelah dilakukan pemantauan terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selanjutnya adalah perlibatan berbagai perusahaan, serikat kerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan atau seksual. Perlibatan tersebut dilakukan melalui 1. Penyusunan kebijakan tentang penghapusan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual anak di lingkungannya. 2. Kerjasama untuk mencegah agar anak tidak dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. 3. Kampanye penghapusan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. 4. Peningkatan pengawasan untuk mencegah agar anak tidak dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. 5. Dukungan perusahaan untuk penghapusan eksploitasi terhadap anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.
Dukungan perusahaan di sini dilakukan dalam bentuk kebijakan perusahaan untuk penghapusan eksploitasi terhadap anak dan penyediaan sarana dan prasarana di perusahaan yang ramah anak. Dan 6. Pelaporan kepada pihak berwenang apabila terdapat eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan atau seksual. Jika anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual memerlukan pemulihan kondisi seperti semula, maka harus terhadap anak tersebut diberikan layanan yang berupa 1. Rehabilitasi medis, 2. Rehabilitasi sosial, 3. Bantuan hukum dan bantuan sosial, dan 4. Pemulangan dan reintegrasi sosial. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memfasilitasi lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penghapusan eksploitasi anak secara ekonomi dan atau seksual. Menteri Ketenagakerjaan memfasilitasi berbagai perusahaan dan serikat pekerja untuk berpartisipasi dalam penghapusan eksploitasi anak secara ekonomi dan atau seksual. Sekian penjelasan mengenai anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Temukan lagi video-video menarik lainnya hanya di channel Purnomo Sucipto. Thank you for watching.